Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkiana. NIM saya 2406641059. Saya di sini ingin menjelaskan materi yaitu materi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Pengertian fonologi. Pengertian fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut berfungsi dalam komunikasi. Fonologi berfokus pada cara bunyi diorganisir dan digunakan dalam bahasa, serta menghubungkan antar bunyi dan makna. Unsur-unsur fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, terutama bunyi yang berfungsi membedakan makna dalam bahasa. Unsur-unsur fonologi meliputi beberapa komponen penting berikut. Yang pertama yaitu adalah fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Contohnya, perbedaan bunyi L dan R dalam kata lupa dan rupa yang mengubah arti kata tersebut. Yang kedua yaitu ada fona. Fona adalah bunyi ujaran yang bersifat netral dan belum tentu membedakan arti. Fona bisa menjadi fonem jika terbukti membedakan makna. Yang ketiga yaitu vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa Indonesia, vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya rintangan saat udara keluar. Contohnya huruf B, C, D, F, dan seterusnya. Yang keempat yaitu adalah alofon. Alofon adalah variasi fonem yang muncul karena pengaruh lingkungan bunyi, namun tidak mengubah makna kata. Suku kata dalam fonologi. Suku kata atau silabel adalah unit pembentuk kata yang terdiri dari satu fonem, vokal atau urutan fonem yang diucapkan dalam satu hembusan napas. Suku kata merupakan unit ritmis terkecil dalam ujaran yang berperan penting dalam struktur fonologi kata. Jenis-jenis fonetik. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia seperti bibir, lidah, dan pita suara. Yang kedua yaitu fonetik akustik. Mempelajari sifat fisik bunyi bahasa ketika merambat melalui udara sebagai gelombang suara. Yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Mempelajari bagaimana telinga dan otak manusia menerima proses bunyi bahasa. Kesimpulan dari materi fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, khususnya bunyi yang berfungsi membedakan makna dalam suatu bahasa. Fonologi mengkaji sistem dan pola bunyi bahasa, termasuk proses terbentuknya dan perubahan bunyi unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan dan intonasi. Kajian fonologi meliputi fonem sebagai satuan bunyi terkecil yang memiliki fungsi pembeda makna serta hubungan dan distribusi bunyi dalam ujaran manusia. Materi kedua yaitu materi morfologi. Pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bentuk dan pembentukan kata dalam bahasa serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan makna kata. Secara etimologis, kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphe yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga morfologi secara harfiah berarti ilmu tentang bentuk. Ruang lingkup morfologi. Di sini ada beberapa ruang lingkup yaitu morfem. Morfologi mempelajari morfem sebagai unit dasar pembentuk kata. Morfem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat.
Morfem bebas yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, misalnya buku dan jalan. Morfem terikat yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan morfem lain. Misalnya prefiks yaitu me, sufiksnya yaitu kan. Struktur kata. Struktur kata dalam morfologi merujuk pada cara kata dibentuk dari morfem-morfem yang ada. Dalam analisis morfologi, kata dapat dilihat sebagai kombinasi dari berbagai morfem yang memiliki fungsi dan makna tertentu. Berikut ini adalah 5 struktur kata. Yang pertama yaitu morfem, yang kedua yaitu ada akar kata, yang ketiga yaitu ada afiks, yang keempat yaitu ada proses pembentukan kata, dan yang kelima yaitu adalah struktur kata. Macam-macam morfologi. Morfologi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, berdasarkan cara pembentukan kata dan struktur morfem yang terlihat. Yang pertama yaitu ada morfologi derivatif. Morfologi derivatif berkaitan dengan pembentukan kata baru dari kata dasar dengan menambahkan afiks, prefiks, sufiks, infiks, atau konfiks. Yang kedua yaitu adalah morfologi infleksional. Morfologi infleksional berfokus pada perubahan bentuk kata untuk menunjukkan fungsi gramatikal, seperti waktu, jumlah, atau kasus. Yang ketiga yaitu morfologi komposisional. Morfologi komposisional melibatkan penggabungan dua atau lebih kata untuk membentuk kata baru. Yang ketiga yaitu morfologi sintetik. Morfologi sintetik adalah jenis morfologi di mana kata-kata dibentuk dengan menggabungkan beberapa morfem dalam satu kata. Yang kelima yaitu morfologi analitik. Morfologi analitik menggunakan kata-kata terpisah dan struktur sintaksis untuk menyampaikan makna gramatikal, bukan melalui perubahan bentuk kata. Jenis kata berdasarkan struktur morfologi. Yang pertama yaitu adalah kata dasar, yang kedua yaitu adalah kata majemuk, yang ketiga yaitu adalah kata turunan. Yang pertama yaitu adalah kata dasar. Kata dasar adalah kata yang tidak mengandung afiks dan dapat berdiri sendiri. Kata ini merupakan inti dari pembentukan kata lain. Yang kedua yaitu kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang terbentuk dari penggabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna tersendiri. Yang ketiga yaitu adalah kata turunan. Kata turunan adalah kata yang dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan afiks, sehingga menghasilkan kata baru yang memiliki makna yang berbeda. Morfologi dalam pembelajaran bahasa. Morfologi dalam pembelajaran bahasa adalah kajian tentang struktur kata dan bagian-bagian kata, terutama morfem sebagai satuan terkecil yang memiliki makna, yang diajarkan untuk membantu siswa memahami bagaimana kata-kata dibentuk dan bagaimana kata dapat berubah melalui proses pembentukan kata, seperti penambahan, imbuhan, atau awalan, sisipan, dan akhiran. Materi yang ketiga yaitu sintaksis. Pengertian sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari prinsip kaidah dan hubungan antar kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna dan sesuai dengan tata bahasa. Sintaksis fokus pada cara penggabungan kata menjadi satuan gramatikal yang lebih besar serta struktur kalimat secara keseluruhan, termasuk fungsi unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dalam kalimat. Unsur-unsur sintaksis itu ada frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih dan mengandung unsur predikasi, yaitu subjek dan predikat.
Kalimat adalah satuan bahasa yang utuh dan lengkap yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berhubungan untuk membentuk makna. Sintaksis kategori. Kategori sintaksis adalah jenis atau kelas kata dan frasa yang mengisi fungsi-fungsi sintaksis dalam kalimat. Kategori ini mengelompokkan kata-kata berdasarkan bentuk dan perilaku gramatikalnya untuk membentuk struktur kalimat yang benar dan bermakna. Kategori sintaksis utama. Kategori sintaksis utama dalam bahasa Indonesia. Kategori sintaksis tambahan. Selain kategori utama, terdapat juga kategori kata tugas yang berfungsi sebagai penghubung atau penunjuk hubung antar kata. Alat sintaksis yang pertama yaitu urutan kata. Posisi kata dalam kalimat yang memengaruhi makna. Perubahan urutan kata dapat menghasilkan makna yang berbeda. Contohnya, jeruk petani menjadi petani jeruk. Sekarang pergi menjadi pergi sekarang. Yang kedua yaitu bentuk kata. Perubahan bentuk kata, misalnya kata dasar dan kata turunan, dapat mengubah makna dan struktur kalimat. Contohnya, menanam, ditanam. Klausa, adik menanam singkong, berbeda dengan singkong ditanam adik. Kesimpulan dari materi sintaksis ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kalimat, yaitu hubungan antar unsur bahasa seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dalam membentuk kalimat yang bermakna dan sesuai kaidah bahasa. Unsur wajib dalam kalimat adalah subjek dan predikat, sedangkan objek, pelengkap, dan keterangan bersifat lengkap. Sintaksis juga mempelajari pola penggabungan kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat, serta peran intonasi dan tanda baca dalam membedakan jenis kalimat. Dengan memahami sintaksis, kita dapat menganalisis dan membangun kalimat yang efektif, jelas, komunikatif, sesuai dengan aturan bahasa Indonesia.